Shalom, selamat pagi Sobat PKLU dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program saya dan PKLU dituju membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Seth Tindage, lebih akrab dipanggil Opa Joy, dari Pelkat PKLU Kasih Karunia Badung, Bali, Indonesia. Gembala baik bersuling dan berdoa, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang binan. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang binan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Allah yang hidup, Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena kasih-Mu kami para kaum manusia pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan dalam bantuan kami dan memberikan kami kekuatan kami yang baru, dan itu akan kami pakai melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah
dalam damai dengan semua orang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma opa, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi pada pagi hari ini diberi judul Hiduplah dalam damai. Pengajaran Tuhan Yesus khususnya tentang berbahagia. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Sangat dihayati oleh Rasul Paulus. Ia menerapkan itu dalam hidupnya, lalu diteruskan juga kepada jemaat Kristen pada saat itu. Ancaman hidup bersama adalah sikap dan tindakan yang mementingkan diri sendiri. Sikap tidak peduli pada kepentingan sesama dan kepentingan bersama. Ancaman lain juga yaitu merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa sehingga memandang rendah sesama dan berlaku semaunya kepada sesama. Untuk itu, Rasul memberikan nasihatnya yang tegas untuk jemaat. Ia menginginkan agar jemaat memelihara kesehatan dan kesatuan pikir dalam kehidupan bersama. Sehati dan sepikir berarti secara sadar mau membuka hati dan menerima sesama apapun keberadaan mereka. Menghargai agama dan meyakini bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan juga kelebihan. Memiliki kesehatan dan kesatuan dalam pemikiran berarti sama-sama memahami dengan benar visi dan misi bersama gerejanya yang mengerjakan misi Allah bagi dunia. Tidak sedikit gereja-gereja, bukan hanya di Indonesia, melainkan di berbagai belahan dunia, yang dibayangi bahaya perpecahan. Ironisnya, yang menjadi sumbernya perpecahan itu justru datang dari dalam persekutuan jemaat itu sendiri. Baik gereja besar maupun gereja kecil sama-sama menghadapi bahaya yang sama. Oleh karena itu, sebagai umat yang memiliki kesadaran dan kedewasaan, serta sebagai pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan dan damai sejahtera dari Allah, sudah semestinya kita hidup dalam damai dan tentram dengan semua orang, sebagaimana Kristus Yesus menganugerahkan damainya bagi seluruh ciptaannya. Sebagai milik Kristus dan yang hidup dalam damainya, tidak ada pilihan lain bagi kita dalam menjalankan hidup teristimewa dalam membangun persekutuan selain suburkan damai Allah bagi seluruh ciptaan miliknya. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat.
Oh mau apa yang dikasih dan diberkati Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan boleh berkenan bagi kami semua, boleh membaca sebagian dalam firman-Mu dan berduka serta melakukanlah kehidupan beriman. Bimbinglah kami senantiasa Bapa menurut kehendak-Mu. Di masa tua kami biarlah kami menjadi contoh teladan bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat. Kami mau berdoa bagi Dewan PKLU, pengurus PKLU dimanapun mereka yang Tuhan utus. Berikan mereka kesehatan, topang, dan mampukan mereka melakukan serta Tuhan memberkati mereka. Di dalam program-program Dewan PKLU kiranya Tuhan ikut campur sehingga dalam program itu dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi opa-opa, bapak ibu PKLU dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan kiranya berfirman datang menjamah penyakit, memberi kekuatan sehingga boleh kesembuhan dan itu dipakai untuk melayani Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai dengan pemimpin di desa-desa. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh mau Pak, sobat PKLU dimanapun berada, demikian kegiatan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita hari demi hari dan dimampukan kita melakukan dalam kehidupan beriman. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat di hari tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.